Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proposal UTS mata kuliah Machine Learning dengan tema analisis prediktif respon target audiens dalam kampanye pemasaran produk menggunakan metode klasifikasi dengan algoritma C5.0. Di sini dengan saya sendiri Ferry Wardana dengan NIM akhir 2023 dan II Mardiana dengan NIM akhir 2007 dan Akbar Ramadan dengan NIM akhir 2061. Next. Di era digital saat ini, strategi pemasaran berbasis data itu menjadi kunci dalam meningkatkan penjualan, khususnya bagi perusahaan startup. Jadi melalui analisis data dari berbagai sumber seperti media sosial dan transaksi penjualan, perusahaan dapat memahami perilaku preferensi pelanggan sehingga mampu menyusun kampanye pemasaran yang lebih personal dan juga tepat sasaran. Kampanye yang dirancang berdasarkan data yang akurat dapat meningkatkan minat beli. Untuk memprediksi respon audiens terhadap suatu kampanye, machine learning ini menjadi salah satu solusi yang paling cocok. Salah satu algoritma yang paling efektif yang digunakan adalah Decision Tree C5.0 karena kemampuannya dalam menghasilkan metode klasifikasi yang sangat akurat, mudah dipahami, dan mampu menangani data dalam jumlah yang sangat besar. Penggunaan algoritma ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam merancang strategi pemasaran yang lebih optimal dan juga lebih efisien. Next, berdasarkan penjelasan latar belakang yang sudah telah disampaikan sebelumnya, adapun rumusan masalah. Yang pertama di sini bagaimana cara memprediksi respon audiens terhadap suatu kampanye pemasaran produk menggunakan algoritma Decision Tree C5.0 dan bagaimana cara memprediksi respon audiens terhadap suatu kampanye pemasaran produk dan lain sebagainya. Dan merujuk pada rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama itu memprediksi respon audiens terhadap suatu kampanye pemasaran produk menggunakan algoritma C5.0, mengimplementasikan algoritma Decision Tree C5.0 untuk memprediksi respon audiens terhadap suatu kampanye pemasaran digital dan lain sebagainya. Next. Adapun batasan-batasan yang diberlakukan dalam penelitian ini, yang pertama, data yang digunakan dalam penelitian ini berbatas pada data kampanye pemasaran digital yang tersedia dalam secara publik dan diperoleh dari perusahaan tertentu. Evaluasi model hanya dilakukan menggunakan metrik evaluasi seperti akurasi, precision recall, dan F1 score. Nah, dari penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat. Yang pertama di situ memberikan pemahaman lebih dalam mengenai prediksi respon pemasaran, membantu perusahaan untuk mempenargetkan audiens yang lebih potensial dan lain sebagainya. Next. Dan untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 2 tinjauan pustaka. Machine learning merupakan teknologi yang memungkinkan komputer belajar dari data untuk membuat prediksi. Terdapat tiga jenis utama, yakni supervised learning yang merupakan teknik menggunakan data berlabel. Yang kedua, unsupervised learning merupakan teknik yang mengelompokkan data tanpa label. Dan reinforcement learning yang merupakan teknik yang belajar untuk melalui interaksi dengan lingkungan. Salah satu penerapan machine learning adalah data mining untuk mengekstrak informasi berharga dari data besar. Decision tree merupakan algoritma populer untuk klasifikasi data. Algoritma C5.0 sebagai pengembangannya menawarkan keunggulan seperti kemampuan menangani data tidak lengkap dan seleksi atribut yang lebih baik. Dalam pemasaran, teknik ini berguna untuk prediksi respon audiens guna mengoptimalkan kampanye pemasaran. Implementasinya sering menggunakan Python karena kemudahan dan library yang lengkap dengan dukungan Visual Studio Code sebagai editor kode yang efisien. Kombinasi teknologi ini memungkinkan pengembang sistem prediktif yang efektif untuk berbagai kebutuhan bisnis. Adapun tabel penelitian terdahulu yang terkait dengan implementasi metode Decision Tree C5.0 pada analisis predictive response target audiens dalam kampanye pemasaran produk menggunakan metode klasifikasi dengan algoritma C5.0. Sebagai berikut, secara keseluruhan, algoritma C5.0 terbukti efektif dalam berbagai penelitian untuk klasifikasi data berbasis decision tree. Sehingga demikian, C5.0 cocok digunakan untuk pengambilan keputusan berbasis data yang membutuhkan klasifikasi kompleks namun presisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya itu adalah bab 3 tentang metodologi, yang mana pada bab ini membahas secara menyeluruh tahapan metodologis yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian terapan dengan pendekatan
kuantitatif yang bersifat prediktif karena bertujuan untuk membangun model klasifikasi yang mampu memprediksi kemungkinan pelanggan merespon kampanye pemasaran berdasarkan karakteristik dan perilaku mereka. Metodologi yang digunakan terdiri dari beberapa tahapan utama, dimulai dari pengumpulan data, praproses data, pelatihan, dan pengujian model, serta hingga evaluasi hasil. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dataset sekunder berjudul Customer Personality Analysis yang diunduh dari platform Kaggle. Dataset ini memuat informasi demografis, ekonomi, dan perilaku konsumen yang relevan dalam analisis pemasaran. Untuk tahap awal, yaitu dimulai dengan pemilihan dan pengumpulan data, di mana peneliti menyeleksi sejumlah fitur utama seperti umur, pendapatan, status pernikahan, tingkat pendidikan, jumlah anak, frekuensi pembelian dalam berbagai saluran, serta jenis produk yang dibeli. Fitur-fitur ini dipilih karena secara logis dan statistik dianggap memiliki pengaruh terhadap kecenderungan pelanggan dalam merespon promosi atau kampanye pemasaran. Selanjutnya, setelah data terkumpul, dilakukan tahap praproses data yang mencakup pembersihan data, penanganan nilai kosong, encoding variabel kategorikal, dan transformasi variabel numerik. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa data dalam kondisi siap digunakan oleh algoritma pembelajaran mesin. Lalu model klasifikasi yang digunakan dalam penelitian ini, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, algoritma decision tree C5.0 yang merupakan pengembangan dari algoritma C4.5. Algoritma ini dipilih karena mampu menghasilkan model yang mudah diinterpretasikan, efisien, dan cukup akurat untuk data-data klasifikasi. Model model dilatih menggunakan dataset yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti pemilihan atribut berdasarkan information gain, pembentukan pohon keputusan, dan pemangkasan pohon atau pruning untuk menghindari overfitting. Setelah model terbentuk, dilakukan pengujian menggunakan data uji yang dipisahkan sebelumnya dari data latih. Proses pengujian mencakup prediksi terhadap data baru serta pencatatan hasil prediksi untuk dibandingkan dengan label aktual. Tahap ini bertujuan untuk menilai kemampuan model dalam melakukan generalisasi terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Untuk tahap terakhir adalah evaluasi hasil, yang dilakukan menggunakan berbagai metrik performa klasifikasi, seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Selain itu, juga digunakan confusion matrix untuk melihat distribusi kesalahan dan keberhasilan prediksi pada masing-masing kelas. Evaluasi ini memberikan gambaran menyeluruh terhadap efektivitas model dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan apakah model layak diterapkan dalam konteks nyata atau perlu disempurnakan lebih lanjut. Mungkin demikian dari kelompok kami. Presentasi proposal machine learning, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.